Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Titi Azhari dengan NIM 205231257 dari kelas Perbankan Syariah 4G. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, di antaranya pengertian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, jenis-jenis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, instrumen yang ada dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, dan terakhir adalah perbedaan antara kedua kebijakan tersebut. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kemudian jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian dengan tujuan untuk mendorong perekonomian. Sementara kebijakan kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar yang bertujuan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter dibedakan menjadi dua, yaitu instrumen kebijakan moneter kuantitatif dan instrumen kebijakan moneter kualitatif. Instrumen kebijakan moneter kuantitatif adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Instrumen ini diantaranya: A. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, bank sentral akan menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat berharga. Dengan membeli surat berharga, jumlah cadangan di bank umum akan bertambah sehingga perputaran kegiatan ekonomi akan mengalami kenaikan. Sementara dalam kondisi overemployment, bank sentral akan menjual surat berharga. B. Suku bunga diskonto. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, maka seharusnya bank sentral menurunkan tingkat bunga diskonto. Penurunan bunga diskonto akan mendorong bank umum untuk meminjam dana yang lebih banyak karena biaya yang ditanggung lebih ringan. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto. Hal ini akan menghambat bank umum untuk meminjam dana dari bank sentral. C. Tingkat cadangan wajib. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, maka bank sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib bank umum. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka seharusnya bank sentral menaikkan persentase cadangan wajib bank umum. Sementara instrumen kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Di antaranya, A. Kredit selektif. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum mengenai penyaluran kredit dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. B. Bujukan moral. Dalam kebijakan ini, pemerintah tidak mewajibkan bank umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan bank sentral. Bank sentral hanya memberikan himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah melaksanakan program tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Materi selanjutnya ialah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan penyesuaian antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diantaranya kebijakan fiskal ekspansioner, kebijakan fiskal kontraksioner, dan kebijakan fiskal sisi penawaran. Kebijakan fiskal ekspansioner ialah peningkatan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan fiskal kontraksioner ialah pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini untuk mengontrol inflasi.
Sementara kebijakan fiskal sisi penawaran adalah kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memiliki otoritas publik yang mempengaruhi perubahan pendapatan, investasi, dan konsumsi. Yang kedua, kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan dengan memprioritaskan pengeluaran pemerintah untuk sektor yang penting seperti pembangunan jalur umum, jembatan, jalur transportasi, serta biaya operasional. Instrumen yang ketiga, kebijakan pembiayaan defisit, merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan apabila pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Salah satu caranya dengan mengeluarkan atau mencetak uang baru. Namun di sisi lain juga akan menyebabkan kenaikan inflasi. Yang keempat, kebijakan utang publik. Kebijakan utang publik bertujuan untuk membiayai defisit anggaran yang bersumber dari utang, baik utang dari pihak internal maupun eksternal. Yang terakhir ialah perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dari pelaku kebijakan, kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral, sementara kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, dilihat dari tujuan kebijakan. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat, sementara kebijakan fiskal bertujuan untuk mengelola dan mengontrol pemasukan serta pengeluaran negara agar tercapai perekonomian yang lebih baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.